Assalamualaikum sahabat semesta di seluruh penjuru bumi, sahabat Nusantara. Salam sejahtera selalu, sehat selalu, sukses selalu, dan berkah selalu tentunya. Amin. Semoga kita semua selalu dan senantiasa dalam bimbingannya, dalam lindungan yang maha kuasa tentunya. Amin. Sahabat, teman-teman semua, izinkan sang pribadi buat konten dengan tema kongkok ala jelata atau kongkok ala Nusantara. Namun sebelum sang pribadi melanjutkan kongkok kita, jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasinya, dan juga komennya. Pada kesempatan kali ini sang pribadi ingin mengambil tema Iprit dari kabar, berita, informasi yang kita peroleh perihal tentang sosok makhluk yang diberi nama Iprit. Tentu bagi sebahagian sahabat atau teman semua, dari kabar atau dari berita informasi yang sudah diperoleh, tentu hal yang sehingga berasumsi tentu ada hal yang serem, menakutkan, bahkan juga menyesatkan. Nah, disinilah sang pribadi berniat ya diskusi dan sahabat atau teman-teman semua ini lewat pengalaman sang pribadi sendiri, di luar guru lahir, di luar yang tersurat, yang pernah sang pribadi dapati informasi atau kabar serta berita. Sang pribadi diam-diam coba mencari tahu lewat perenungan. Makanya di video sebelumnya ada salah satu tempat yang itu tempat favoritnya sang pribadi, ya untuk merenung, untuk menyepi, untuk tahanut, nyatu dengan semesta, menyatu dengan yang maha kuasa lewat jalannya kaji pikir, kaji rasa, kaji batin, olah pikir, olah napas, olah rasa, olah batin. Karena dari yang sang pribadi dapati, sang pribadi seakan-akan tidak puas dengan jawaban yang pernah sang pribadi dapati lewat tulisan atau lewat yang tersurat. Apa iya Iprit ini adalah sosok yang menakutkan atau jin yang menyesatkan? Proses itu cukup lama sekali. Itu enggak jawaban itu sang pribadi temui itu enggak sebentar gitu. Bicara perjalanan sang pribadi ya dengan tapakur yang disertai juga gentingin awak, gentingin perut, nutup mulut dengan air, dengan makan makanan. Dari yang 3 hari, 1 minggu, 21 hari, bahkan yang 40 hari. Tahajud, tahanut, yang tidak lain tidak bukan dan niat untuk mencari sebuah kekayaan atau kepengen apa atau apa enggak. Jelasnya sang pribadi penasaran, mencari jawaban, mencari tahu gitu. Dan harapan sang pribadi ketika itu
berharap jawaban langsung gitu. Lewat jalannya apapun sang pribadi menginginkan jawaban langsung gitu, dari yang kabar yang sudah sang pribadi dapati seperti itu. Dan itu prosesnya panjang. Singkat cerita, sang pribadi mendapati jawaban yaitu di luar tahanut, di luar menyepinya sang pribadi. Waktu itu sang pribadi masih ingat diajak jalan sama temen naik motor, dan di jalanan pada saat itu macet. Di depan motor sang pribadi berdua sama teman ini itu mobil tronton. Jadi posisinya sang pribadi berdua sama teman ini di belakang mobil tronton, mobil pengangkut tanah. Itu wujudnya besar sekali. Nah, entah kenapa itu, entah dari mana itu, tahu-tahu sang pribadi bicara sama temen, wah Iprit buat amat ini di, gitu, saya bilang seperti itu. Mana tuh? Temen ini kaget, gitu. Dia pikir saya ngomong, saya bicara itu sesuatu yang nggak nampak. Yang saya bilang ke dia bahwasanya kalau saya mah yang nampak gitu, yang nyata. Itu Iprit di depan kita buat deh banget gitu. Mobil lah, iya Iprit, kalau kata kita mah Iprit itu lah. Lu bisa bilang seperti itu Iprit gitu. Itu kan hasil dari kaji pikir, akal. Sekarang kita tanya, kalau itu kan anugerah dari yang maha kuasa, ya kan? Dia berupa makhluk juga gitu. Kelihatan nggak? Enggak. Tapi dari siapa dia yang menggunakan akal, mendaya gunakan akal itu hingga membawa, menuntun seseorang yang menggunakan, mendaya gunakan akal tersebut sehingga mencipta. Itu manusia diberi kewenangan itu sama yang maha kuasa, makanya kan dianugerahi akal. Gitu, sehingga terciptalah sesuatu yang awalnya itu berupa ide, berupa gagasan, sehingga itu dengan olah pikir, kaji pikirnya manusia sehingga mencipta itu sesuatu yang belum ada, sehingga dengan kaji pikir, dengan kaji rasa, sehingga mampu manusia mencipta. Iya juga ya, spontan sahabat sang pribadi kala itu coba contoh, dia kan bisa mindahin gunung lewat temennya no, apa namanya tuh, kalau kata kita mau bilang dehe, kalau kata anak-anak itu apa namanya, jango, yang umumnya kan itu eskavator kan gitu ya. Coba dia kerjasama sama dia bisa mindahin gunung, ayo udah nguruk laut, saya bilang gitu. Iya, idenya dari mana itu? Orang Jepang ngambil pengalaman itu sehingga jadi ilmu, sehingga jadi mampu mencipta. Yang gak cuma miniatur doang atau mainan doang, ya kan, tapi benar-benar itu membantu meringankan cara kerjanya manusia. Oleh orang Jepang itulah dia kaji pikir gitu, dia olah semuanya itu sehingga terciptalah dan diciptalah gitu. Yang semuanya itu orang Jepang itu sendiri, dia belajar dari sejarahnya siapa? Sejarahnya Nabi Allah Sulaiman. Kala dengan hasil kaji pikir, sehingga Nabi Allah Sulaiman itu dianugerahi akal, dia mencipta gitu, mencipta sedemikian rupa, sedemikian mirip, sehingga terciptalah miniatur
kerajaan atau istananya Ratu Balkis. Didesain semirip mungkin. Setelah benar-benar selesai, Nabi Allah Sulaiman langsung menemui Ratu Balkis dan dipersembahkanlah miniatur tersebut yang menyerupai istana atau kerajaannya. Ratu Balkis tersentak kaget dan merasa takjub atau kagum bahwasannya ketika di abad itu, ketika di masanya itu belum ada orang-orang yang seperti Nabi Allah Sulaiman itu berpikir seperti itu. Itu yang jadi buat takjubnya Ratu Balkis kala itu, sehingga Ratu Balkis itu tercuri matanya dan juga perhatiannya. Ratu Balkis itu mengagumi hasil karya cipta seninya Nabi Allah Sulaiman kala itu. Di lain kisah pun kita mungkin dari teman-teman atau sahabat pernah baca kisahnya Abu Nawas. Ya seperti itulah. Nah, makanya saya bilang Ifrit itu adalah akal kita. Makanya dari akal itulah, dari Ifrit itulah, dari sesuatu yang nggak nampak, yang nggak kelihatan, dari goib hingga jadi nampak. Contoh seperti HP ini, atau istilahnya kendaraan yang kita punya, yang kita miliki. Seperti itu sahabat. Nah, dari situlah orang Jepang kemudian dia mengimplementasikan di dunia nyata itu, dicerita, dibicara, berkesimpulan bahwasannya seperti itu, sehingga dia benar-benar dia gunakan daya pikir dia, sehingga dia berdaya gunakan pola pikirnya gitu, sehingga maju seperti sekarang, mencipta dan tercipta gitu, kayak HP, kayak mobil, kayak kendaraan lainnya, kayak pesawat. Sang pribadi coba ceritakan seperti itu kepada teman seperjalanan kala itu, dari yang dia tidak mengerti, dari yang dia tidak paham, sehingga dia paham, iya juga itu. Bahkan ada satu kisah yang sang pribadi juga tentang hal ini juga, sama teman yang dia itu keluar masuk pesantren tuh. Pahamlah orang-orang yang pesantren itu pasti kan ilmunya udah mumpuni. Kata sang pribadi, Ifritnya udah ganti lagi nih, kata tetamu sang pribadi kala itu. Mana bang, Ifrit apaan? Lah itu Ifrit motor itu bang. Iya Ifrit. Abang bisa, dia sendiri kebingungan. Yang saya pikir dia udah lebih tahu, udah lebih luas, justru mereka belum tahu. Ya saya coba kasih wacana saat itu kepada dia. Ya saya ceritain lagi seperti halnya tadi saya ceritain sama teman seperjalanan gitu, dan dia baru paham, oh iya benar juga bang, iya juga bang, ngada nggak kita? Enggak bang. Nah makanya ayo mari sama-sama kita berpikir secara logika, secara nyata, secara fakta. Artinya jangan ketika kita dapat kabar, dapat berita, dapat info itu leluhur kita atau para pendahulu kita itu dengan lewatnya sloka, lewatnya kias. Itulah PR sebenarnya, PR untuk kita lebih memperdalam lagi, untuk kita teliti lagi gitu, kita kaji lagi itu artinya, sehingga kita menyimpulkan sesuatu ini dengan nyata. Hanya dibutuhkan wawasan yang cukup luas. Demikian sahabat semesta dan teman-teman semua, kongko ala jelata atau kongko ala Nusantara kita kali ini, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Mohon maaf kalau terdapat di sana sini, baik itu penyusunan kata
atau kalimat yang jauh daripada sempurna. Sang pribadi aturkan mohon maaf yang seluas-luasnya. Jelasnya di lubuk hati sang pribadi yang paling dalam itu tidak ada niat atau maksud menggurui. Jelasnya di sini ya itulah kita kongko bareng, tukar pikir gitu, berbagi gitu. Dan buat rekan sahabat, ketika ada pengalaman tentu sudi kiranya ya berbagi dengan kita di sini. Demikian sahabat, dan sang pribadi cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum. Salam satu nusa, satu bangsa, satu Nusantara.